sampai lampunya padam, terdengar dari ucapan salam, kelihatannya belum makan malam. Panitia, makan malam aman gak nih? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita telah melaksanakan syiar yang ini semoga menjadi amal jamaah kita, amal kolektif, yang mana kita mampu mengusahakan, mengupayakan. Ini proyek Roro Jonggrang ya Pak Yani ya. Tapi alhamdulillah dengan semangat ya para pengurus, para panitia, para jamaah berkolaborasi sampai akhirnya agenda kita malam hari ini bisa terlaksana. Tentu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmatul hidayah. Allah lah yang menata hati kita, mengarahkan jiwa raga kita untuk meluangkan waktu sempatnya dan waktu sehatnya untuk kita berkumpul di sini, bukan hanya dalam rangka untuk membawa nuansa baru pada malam tahun baru, tapi juga dalam rangka bersilaturahim. Ya, ini Masya Allah. Ini kira-kira jumlah bapak sama ibunya seimbang gak nih? Manjakan mana Pak? Ibu-ibu ya. Wah, jelas nih akhir zaman ya. Ya, ala kulli hal, alhamdulillah. Ya, berarti anaknya yang di rumah kelaparan nih. Ya, insya Allah. Gimana programnya, bagus tidak? Mau dilanjutkan? Mau diagendakan lagi? Baik, insya Allah. Jika memang responnya baik, insya Allah ini kita akan lanjutkan. Bisa juga menjadi rangkaian lanjutan dari agenda-agenda yang rutin mungkin yang sudah diselenggarakan berupa kajian tahsin ya, yang biasanya bersama Ustaz Rahmatullah dan yang lainnya ya, baik di ba'da maghrib maupun di ba'da subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sambil dibagikan asupan logistiknya biar logikanya berjalan. Nggak ada logika tanpa logistik katanya. Insya Allah ya, tentu bagi kita sebagai orang yang beriman, peringatan terhadap tahun baru peringatan yang biasa-biasa saja, karena sejatinya tidak ada peringatan khusus terhadap waktu ya, ataupun yang kita sebut sebagai tahun baru, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Islam. Hanya saja kalau kita kemudian meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memuliakan waktu bukan karena tahun barunya, tapi Nabi memuliakan waktu adalah dengan bermuhasabah di setiap malamnya. Jadi kalau bicara muhasabah, Nabi itu bukan tahun baru doang, jadi dikumpulin gitu ya, udah salahnya banyak dikumpulin di satu malam gitu, tidak. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di setiap malamnya ya, maka hitungan 24 jam disitulah kemudian Nabi memuhasabah dirinya. Apa itu muhasabah? Melihat kepada dirinya, jiwanya, hatinya, sudahkah ia kemudian menjalankan hidup ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada momen-momen seperti ini Bapak Ibu, coba kita bayangkan, kira-kira nih, Nabi kalau hadir di hadapan kita ngapain? Apa yang dilakukan Nabi sekarang? Apakah membeli petasan? Apakah membeli trompet? Apakah bersenang-senang di malam harinya? Tentu Nabi menghadapi malam-malamnya seperti malam-malam kemarin ya, tidak ada yang spesial kecuali malam-malam Ramadan dan sepertiga malam. Maka dari itu
mari kita kemudian jadikan momentum ini untuk mengingat kembali bahwa memuhasabah diri jangan hanya menunggu bilangan tahun atau jangan hanya menunggu bilangan usia, tapi mari kita jadikan momen muhasabah ini di setiap hari kita menutup malam kita sebelum tidur. Karena Bapak Ibu, tidak ada yang menjamin apakah setelah tidur kita bangun lagi atau tidak. Subhanallah, ya, kemarin kita kemudian dihadirkan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah yang mematikan seseorang, Allah yang membuat hidup juga seseorang. Ya, jarang rasanya kita dalam sepekan mensolatkan jenazah sampai 2 kali. Ya, saya langsung berpikir ini seperti di Nabawi, di Masjidil Haram. Ya, Allah ingatkan kita terus ya dengan kejadian-kejadian itu. Maka jika Nabi sudah memberikan contoh, harusnya kita sebagai umat malu kalau kita keluar dari keteladanan Nabi SAW. Ya, malu nggak kira-kira? Ya, Nabi di setiap malamnya muhasabah, sedangkan kita tertawa-tawa, ya, lupa akan dosa dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yang ingin kami highlight pada kesempatan kali ini adalah tentang seorang ulama tabi'ut tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad, yang kemudian Fudail bin Iyad dulu profesinya begal, Bapak Ibu. Ya, seorang begal yang tidak mengetahui ketentuan Allah, jauh dari Allah dan Rasulnya, tapi Allah berikan hidayah di usianya yang ke-40. Ya. Nah, makanya memang dalam sejarah peradaban manusia usia 40 itu menentukan, Pak. Ya, maka kalau sudah lewat 40 nih harus pasang sabuk pengamannya lebih kencang lagi begitu. Ya, karena kalau kita tidak mengamankan diri kita, mengevaluasi diri kita, kita bisa kebablasan. Sangat mudah. Karena usia 40 ini usia matang. Ketika dia sudah membiasakan dirinya pada ketaatan, maka keistiqomahan itu akan berjalan di usia 40. Tapi sebaliknya kalau dia kemudian melakukan kelalaian di usia 40 juga lah dia bisa istiqomah dalam kelalaian. Nah, maka dari itu kita mengevaluasi diri, di mana Fudail bin Iyad ini ternyata berubah 180 derajat. Yang tadinya begal, ya, yang tadinya mencuri, suka mencuri, yang tadinya mencuri barang, lalu berubah mendapatkan hidayah menjadi mencuri kemudian perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama. Ya, di antara kemudian perkataannya yang bisa kita highlight, yang bisa kita serap dalam pertemuan malam ini adalah tentang bahwa ketika suatu hari Fudail bertanya kepada seorang tua, ada suatu orang tua yang ditanya oleh Fudail, berapa umurmu wahai bapak, gitu ya. Lalu kata bapak tersebut, usiaku 60. Lalu kata Fudail bin Iyad, ya, jangan khawatir, ini adalah rihlatun ilallah, perjalananmu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, mari kita kemudian masukkan mindset bahwa usia kita adalah perjalanan menuju Allah, yang artinya pasti ada finishnya, Pak. Ya, jangan khawatir, pasti ada finishnya, pasti ada akhirnya. Tapi pertanyaannya justru bukan kapan kita sampai di garis finish, tapi pertanyaannya sudah cukupkah bekal kita untuk mencapai garis finish. Itulah yang dinamakan journey to Allah atau rihlatun ilallah. Ini kita semua sedang berjalan menuju Allah, Bapak Ibu. Maka kalau hari ini ada yang jalannya salah, segera luruskan. Kalau ada yang harusnya kita lurus ternyata belok kiri, segera belok kanan agar kita kembali kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tak kalah pentingnya, ada satu ayat yang semoga bisa menjadi muhasabah kita pada kesempatan kali ini. Bisa kemudian kita rujuk pada surat Al-Hasyr ayat ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua? Mari kita resapi pesan cinta ini, bahwa wahai orang-orang yang beriman. Allah manggil kita semua, Bapak Ibu. Semua yang hadir di sini sedang diselamatkan. Merasa tidak? Semua yang hadir di sini sedang diselamatkan. Diselamatkan dari kelalaian, diselamatkan dari agenda-agenda yang kemudian melalaikan, diselamatkan dari mata-mata yang melihat ya ketidakbaikan dunia, fitnah dunia, aurat-aurat yang dipertontonkan dan lain sebagainya. Kita sedang diselamatkan oleh Allah. Bisa duduk lalu mengaji, ya, lalu kita bisa paham, bersilaturahim, bahkan bisa mengenal ya sesama kita gitu ya. Ada yang baca Qur'annya nafasnya panjang, ada yang nafasnya pendek gitu ya, ada yang nafasnya estafet gitu ya. Ya, kepotong-potong ayatnya dengan nafasnya gitu ya. Tapi itulah ya keberkahan, kebaikan dari pertemuan kita malam ini. Dan itu dihadirkan sehingga apa? Orang-orang yang beriman ini ketika meningkatkan ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur, maka selanjutnya mari kita lihat nafsun, kepada jiwa kita, kepada diri kita. Ada dua makna di sini. Kata wal tanzur ini juga dimaknai oleh para mufassirin, ulama tafsir, sebagai litakrib, ya, bahwa yang akan disampaikan setelah ini adalah dekat dengan kita, sesuatu yang dekat dengan kita. Apa itu? Pertama kemudian disampaikan nafsun, nafsu, ya, dimana innan nafsa la'ammaratun bisu, bahwa hawa nafsu itu selalu mengarahkan kepada keburukan. Artinya apa? Allah meminta kita dalam setiap waktunya untuk melihat kepada diri, sekaligus meninggalkan dulu nih, ditinggalin dulu nafsunya nih, ya, nafsu terhadap dunia, nafsu terhadap keinginan, nafsu terhadap ambisi, cita-cita dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar kita bisa melihat ke hati. Kadang kita sulit melihat ke hati, Pak, karena terhalang oleh nafsu kita. Nah, nafsunya diminggirin dulu, ya, minggir wir gitu kan. Saya mau lihat hati saya. Itulah Nabi selalu mengingatkan, istafti qalbak, cek hati kita. Sehingga apa? Kita bisa melihat dengan jernih lighot, ya, sesuatu yang akan terjadi esok hari. Para ulama tafsir mengatakan ghad ini artinya, ghadan artinya adalah hari kiamat. Maka seakan-akan Allah ingin menyampaikan hari kiamat itu dekat dengan kita. Maka lihatlah kepada diri Anda, lihatlah kepada diri kita, sudahkah kita mempersiapkan hari esok atau hari kiamat? Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan senantiasa terjaga. Karena bisa jadi hati yang tidak kokoh, yusbihu musliman au mu'minan wa yumsiku kafiran. Bisa jadi paginya dia beriman, sorenya dia kafir, sorenya dia munafik. Besok paginya beriman lagi, sorenya dia kafir lagi. Bagaimana kalau ketika kita menyekutukan Allah, ketika kita lalai jauh dari Allah, disitulah Allah tetapkan ajal kita. Al-'iyadzubillah, summa na'udzubillah. Maka diantara doa yang ingin kita hembuskan pada malam ini adalah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabatkan, kokohkanlah hati ini dalam agamamu. Maka seharusnya ketika kita melihat sejarah demi sejarah telah berlalu, kita bisa melihat masa depan, Bapak Ibu. Bukankah kita ini manusia yang berbahasa Arab an-nasu, dari kata nasia, artinya makhluk yang sering lupa dan suka lupa. Oleh sebab itu kita perlu pengingat, kita perlu kontrol sosial. Siapa mereka? Paling tidak 3, Pak, yang bisa mengingatkan kita: orang tua kita, pasangan kita, anak kita. Maka jaga baik hubungan itu agar kontrol sosial ini terjaga, saling mengingatkan.
Kalau kita lupa sholat diingatkan, kalau kita lupa berinfak diingatkan, kita lupa berzikir diingatkan, kita lupa tilawah diingatkan. Ya, karena inilah 3 inti yang bisa mengingatkan kita dari dekat. Adapun jamaah, tetangga, kadang sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka jaga baiklah orang tua kita, jaga-jaga baiklah istri kita dan anak-anak kita. Sehingga apa? Jangan sampai apa yang terjadi kepada kaum Samud, sudah ada nabi di situ, Nabi Saleh, tetap ingkar juga. Ini ada nabi loh di situ, tetap ingkar juga. Sudah ada kaum Ad misalnya, sudah ada Nabi Hud di situ, masih ingkar juga. Ada kaum Madian, ya, ada Nabi Shu'aib di situ, masih ingkar juga. Kita sudah tahu orang-orang yang ingkar kemudian azab Allah itu nyata. Fir'aun ingkar karena kekuasaan, Qarun ingkar karena harta, Haman ingkar karena kecerdasan. Ternyata sudah ada contohnya. Jangan sampai kita jatuh kepada jurang yang sama. Maka dari itu, apakah masih ingin di tahun yang akan datang rizki kita disempitkan oleh Allah? Mau tidak? Tidak. Apakah ingin kemudian setiap ujian yang datang selalu gelisah, lalu tidak mendekat kepada Allah? Tidak. Mau tidak kemudian kita diberikan ujian selalu tanpa jalan keluar? Tidak. Mau tidak kemudian kita diberikan ujian tanpa keistiqomahan dalam beribadah? Tidak. Maka apa yang harus kita lakukan? Perbaikan, muhasabah. Maka insyaallah dengan keyakinan itu, sedangkan apa? Lan tarji'al ayyamal lati qad madat. Ya. Hari-hari yang sudah berlalu nggak bisa kita ulangi lagi. Sudah berlalu. Artinya usia-usia yang sudah terlewat nggak bisa dibalikin lagi. Maka ini adalah durasi injury time yang kita miliki untuk kita maksimalkan agar kita bisa menambah bekal-bekal kita. Ya, terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita juga perlu merenungi kenapa Allah masih hidupkan kita sampai hari ini. Ada 2 jawabannya. Yang pertama, Allah ingin melihat siapa di antara kita yang masih istiqomah. Siapa di antara kita yang senantiasa bertaubat. Atau yang kedua, siapa di antara kita yang layak untuk Allah wafatkan dalam keadaan syahid. Aish kariman aw mut syahidan. Itulah yang diimpi-impikan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ketika ayahnya syahid, itu tidak diratapi, Pak. Seorang anak ayahnya syahid, itu tidak diratapi. Justru apa? Ya Allah, pilih aku juga ya Allah. Aku ingin syahid seperti ayahku. Aku ingin syahid seperti ibuku. Aku ingin syahid seperti kakakku. Tapi kalau hari ini kemudian itu belum ada di dalam benak kita, belum ada di impian kita, cita-cita kita, berarti kita masih jauh dari memikirkan bagaimana hari akhir itu dipersiapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tahun baru ya bukan hanya kemudian kita bermuhasabah, ya, tapi justru yang diinginkan oleh Allah adalah perbaikannya. Apa resolusi ke depannya? Tahun baru bukan suatu hal yang spesial, ya. Yang spesial itu bukan menghitung kondon, menghitung mundur jam 12, tapi justru yang spesial dari malam ini kita bangun di sepertiga malam, lalu kemudian sholat tahajud. Yang hebat bukan menunggu detik-detik pergantian tahun, tapi menunggu detik-detik azan subuh di esok harinya. Yang super bukan begadang berpesta lalu tidur pagi, tapi tidur lebih awal dan bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang membahagiakan bukan menghambur-hamburkan harta dengan pesta pora, tapi sedekah esok di pagi hari lalu dirutinkan di hari-hari selanjutnya. Yang menjayakan bukan ikut
keramaian acara tahun baru, tapi meramaikan agenda-agenda berjamaah subuh yang luar biasa. Bukan mendeklarasikan harapan saat kembang api memuncak, tapi saat Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam dan kita bisa memanjatkan doa padanya. Jangan sibukkan diri kita dengan akhir tahun, tapi sibukkan diri kita dengan akhir hayat. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki ini semua dan menjadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pertama di tahun ke depan program mengenai Quran ini akan kita terus agendakan. Lalu yang kedua juga adalah program sholat berjamaah. Nah, insyaallah ini juga akan kita konsepkan agar masyarakat ya kita kemudian bersemangat untuk sholat berjamaah, bukan hanya di subuh hari, bukan hanya di hari Jumat. Kita pernah mencetak rekor, Pak, mencetak rekor jumlah sholat Jumat terbanyak barangkali di dunia. Kapan itu? Ketika kejadian 212 itu 7,5 juta. Itu rekor. Karena kalau di Masjidil Haram saja kurang lebih kapasitasnya 4,5 juta. Masjid Nabawi di bawah itu. Nah, kita belum kemudian membuat rekor sholat berjamaah ya di waktu subuh dan di 4 waktu yang lainnya. Insya Allah ini menjadi impian kita bersama ya, diiringi dengan pemahaman kaum muslimin, sehingga apa yang kita harapkan ketika personal pribadi ini kemudian berubah menjadi lebih baik, kita ingin ada satu keluarga yang juga berubah jadi lebih baik agamanya, hidupnya, kemudian satu wilayah, satu lingkungan berubah menjadi lebih baik, bahkan satu kota sampai satu negeri, sehingga apa? Semua yang ingin berubah menjadi lebih baik ini bisa menghadirkan sosok pemimpin yang juga lahir dari lingkungan yang baik itu. Kita sudah ada di fase tamkin sekarang, Pak, ya, atau ibtila, ya, di mana generasi umat Islam ini sedang diuji, generasi umat Islam ini sedang dibentuk, dan kita ini punya isu bersama baru bisa bersatu sekarang, ya. Kita ini punya isu bersama baru bisa bersatu. Kita belum menyamakan cita-cita bersama lalu kemudian kita bersatu sebagai kekuatan umat Islam. Itu belum sampai di situ. Fase umat Islam sekarang ada di fase ketika ada isu baru ada respon. Lalu kita memilih mana yang sefrekuensi. Ya. Belum kemudian dikoordinir untuk memiliki cita-cita bersama yang insya Allah kalau cita-cita itu muncul dari Islam, maka yang terjadi adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Bahkan yang tidak beriman, lingkungan, makhluk-makhluk lain pun ikut merasakan ketenangan. Insyaallah demikian muhasabah kita. Semoga kita bisa memperbaiki hari demi hari pada diri ini menjadi lebih baik. Bukan hanya ya yang kita harapkan tentu bukan pujian manusia, tapi statement dari Allah bahwa kita ini adalah hambanya yang Allah ridhoi, sehingga kita bisa mendapatkan rahman dan rahimnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.